Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke. Di sini saya Nur Asriani dengan NIM 1521918 akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu Memorable Tolerance Experience atau memori yang tidak terlupakan. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke? Makasih. Pariwisata yang tidak terlupakan. Skala pengalaman MTE yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif wisatawan ke satu tujuan. Wisatawan digunakan untuk analisis data, struktural pemodelan, persamaan diterapkan untuk menyelidiki hubungan antara dimensi MTE dan kesejahteraan subjektif. Selanjutnya, ada tujuan dari penelitian. Di sini kita akan membahas tentang apa sih hubungan antara MTE dan kesejahteraan subjektif. Kedua, kesenjangan peneliti. Ketiga, apa itu memori dan MTE. Keempat, struktur dalam pengalaman pariwisata. Dan terakhir ada profil responden. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih hubungan antara MTE dan kesejahteraan subjektif. Yang pertama, ada pengaruh subjektif yang diukur menggunakan kebahagiaan hidup. Di sini menunjukkan bahwa pengaruh yang dominan dalam kesejahteraan subjektif adalah orang yang berlibur. Di sini kita dapat melihat orang yang berlibur sedikit lebih bahagia daripada mereka yang tidak melakukannya. Kedua, ada ingatan yang dihasilkan. Ini juga membuktikan bahwa ingatan yang dihasilkan paling banyak adalah perjalanan baru-baru ini, tidak hanya memberikan kontribusi atau kepuasan, tetapi juga memberikan kepuasan hidup dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, subjektif makhluk diukur menggunakan kebahagiaan dan kepuasan hidup dan terkait dengan kesejahteraan jangka panjang. Ya, selanjutnya ada kesenjangan dari penelitian. Diakui secara luas bahwa pengalaman pariwisata mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Timbul pertanyaan tentang bagaimana sih dimensi MTE terkait dengan kesejahteraan subjektif. Di sini studi yang berkontribusi pada literatur tentang MTE dan memberikan wawasan tentang hubungan antara MTE dan kesejahteraan subjektif. Meskipun ukurannya tampak seperti itu, sangat spesifik terhadap domestis. Temuan utama dari studi ini menunjukkan bahwa hedonisme dan kebermaknaan memiliki dampak positif dan signifikan pada kesejahteraan subjektif. Selanjutnya, perbedaan memori dengan Memorable Tourist Experience atau MTE. Pengertian dari memori sendiri adalah aliansi sistem yang bekerja bersama, memungkinkan kita untuk belajar dari masa lalu dan memprediksi masa depan. Di sini melibatkan individu, penyimpanan jangka panjang dari ingatan faktual tentang pengalaman pribadi adalah jenis memori jangka panjang yang dianggap paling menarik untuk dipelajari. Hubungannya dengan pengalaman wisata itu adalah mengingatkan bahwa pengalaman hidup berkumpul signifikasi ketika kita merefleksikan dan mengingatkan mereka. Namun memori adalah konsep yang lebih umum daripada kenangan, karena mudah diingat, dikaitkan dengan yang tidak terlalu atau luar biasa, dan ingatan bisa sangat biasa atau biasa saja. Sedangkan Memorable Tourist Experience atau MTE
mendefinisikan sebagai pengalaman pariwisata yang diingat setelah acara telah terjadi. MTE dibangun secara selektif berdasarkan penilaian individu pengalaman pariwisatanya dan berfungsi untuk mengkonsolidasi dan menguatkan ingatan akan kenangan yang menyenangkan tentang pengalaman. Studi mengungkapkan bahwa individu yang mempersepsikan suatu pengalaman pariwisata sebagai kenangan akan lebih sering diingat menurut dimensi pengalaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam struktur dalam pengalaman pariwisata. Ada 10. Yang pertama ada kesejahteraan subjektif. Turis bersosialisasi secara positif dengan hedonisme. Kedua, kesejahteraan subjektif turis bersosialisasi secara positif dengan budaya lokal, penyelenggaraan atau relasi dan pembaruan. Ketiga, ada kesejahteraan subjektif turis bersosialisasi secara positif dengan hal baru. Keempat, ada kesejahteraan subjektif wisatawan mengasosiasikan secara positif dengan penyegaran. Kelima, ada kesejahteraan subjektif wisata berhubungan secara positif dengan kebermaknaan. Yang keenam, ada kesejahteraan subjektif wisatawan berhubungan secara positif dengan pengetahuan. Ketujuh, ada kesejahteraan subjektif wisatawan berhubungan secara positif dengan pengetahuan. Kelapan, ada pengaruh gender, selanjutnya pengaruh usia, dan terakhir ada pengaruh kebangsaan. Yang pertama, ada kesejahteraan subjektif turis bersosialisasi secara positif dengan hedonisme. Di sini mendefinisikan bahwa kebaruan sebagai perbedaan dalam derajat dan mode pengalaman wisata yang dicari oleh pengunjung ke satu tujuan jika dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Pencarian baru adalah kualitas bahwa dalam perjalanan dan motivasi populer untuk perjalanan individu. Kebaruan adalah kontraksi kunci dalam pariwisata, ditandai dengan pengalaman baru dan asing. Kebaruan merupakan faktor penting terkait kepuasan wisata yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan wisata. Selanjutnya, nomor 2, ada kesejahteraan subjektif turis bersosialisasi secara positif dengan hal baru. Di sini keterkaitannya adalah budaya lokal, terletak dari celah antara penduduk lokal dan turis. Inti dari pengalaman wisata terletak pada interaksi para pengunjung dengan masyarakat. Nomor 3, ada kesejahteraan subjektif turis bersosialisasi secara positif dengan budaya lokal. Penyelenggaraannya atau relasinya atau pembaruannya adalah salah satu kekuatan motivasi terpenting untuk pengalaman pariwisata dalam melepaskan diri dari lingkungan rutin dan stres. Studi ini menunjukkan bahwa orang yang seringkali merasakan lebih bahagia, lebih sehat, lebih banyak lagi penyelenggaranya adalah yang paling menentukan adalah komponen dari kegiatan pariwisata dan pengaruh memori perjalanan. Penyelenggaraan berkonsentrasi pada keadaan pikiran dan keadaan yang terkait dengan pengalaman. Selanjutnya ada nomor 4, kesejahteraan subjektif wisata mengasosiasikan secara positif dengan penyegaran. Makna dari hal tersebut adalah salah satu cara individu menemukan makna melalui pariwisata. Pengalaman itu melalui proses memaknai pengalaman, bahwa pembuatan makna yang langgeng terjadi meninggalkan dampak yang langgeng, maka dapat mengarahkan pada pengembangan pribadi seseorang turis dan perubahan. Kelima,
ada kesejahteraan subjektif wisatawan berhubungan secara positif dengan kebermaknaan. Di sini mendefinisikan sebagai tingkat kepentingan yang diatribusikan pelanggan ke suatu objek, sebuah tindakan atau aktivitas dan antusiasme serta minat yang dihasilkan. Keterlibatan juga mengacu pada sejauh mana minat wisatawan suatu aktivitas dan tanggapan efektif. Di sini muncul dari aktivitas wisatawan. Keterlibatan tidak hanya meningkatkan kepekaan individu terhadap aktivitas tertentu dan persepsi tentang pentingnya aktivitas tertentu, tetapi juga komitmen individu ke layanan atau tempat tertentu. Keterlibatan turis dengan perjalanan pengalaman adalah faktor yang paling mempengaruhi pada memori tersebut. Keenam, ada kesejahteraan subjektif wisatawan berhubungan secara positif dengan keterlibatan. Di sini, pengetahuan dapat didefinisikan sebagai aspek konektif dari pengalaman wisata yang melibatkan pelajaran atau pendidikan, keinginan untuk belajar, atau pengaruh kemana orang pergi dan apa yang mereka lakukan saat berkunjung. 7. Ada kesejahteraan subjektif wisatawan berhubungan secara positif dengan pengetahuan. Di sini mendefinisikan sebagai evaluasi konektif individu atas kehidupannya sendiri sebagai positif dan dapat mencakup kesenangan. Di sini tidak melibatkan emosi yang negatif, tetapi kepuasan dari orang tersebut. Kesejahteraan subjektif berfokus pada apa yang membuat mereka merasa lebih baik dan apa yang dianggap dia merasa sesuai berdasarkan pengalaman atau dominan yang tertentu. Misalnya pekerjaan, konsumsi, keluarga, pariwisata atau kesehatan tersebut. Selanjutnya ke-8 adalah pengaruh gender. Pada pengaruh gender berhubungan antara faktor anteseden MTE dan kesejahteraan subjektif menjadi berbeda antara wisatawan wanita dan pria. Ke-9 ada pengaruh usia. Pengaruh usia ini berhubungan antara faktor anteseden MTE dan kesejahteraan subjektif menjadi berbeda antara turis yang lebih tua dan yang lebih muda. Terakhir ada pengaruh kebangsaan. Pada hubungan ini antara faktor anteseden MTE dan subjektif kesejahteraan mungkin berbeda antara turis Eropa dan turis non-Eropa. Terakhir ada profil responden, yaitu sebanyak 209 wisatawan yang pernah mengunjungi Rovaniemi melengkapi kuesioner tersebut. Sebanyak 202 kuesioner digunakan dalam analisis data. Profil demografis, jumlah responden ditunjukkan. Profil responden disertakan lebih banyak pria daripada wanita, yaitu 65% pria dan 35% wanita. Variasi usia menunjukkan bahwa usia terbesar kelompok peserta berusia antara 26 dan 40 tahun atau jika dipersenin menjadi 40%. Mengenai kebangsaan, responden berasal dari 21 negara yang berbeda dan kebangsaan yang paling umum adalah orang Jerman, yaitu 13%. Banyak bepergian ke Rovaniemi untuk tujuan rekreasi, yaitu sebanyak 75%. Sementara kunjungan keluarga
menyumbang yaitu 12% dan bisnis sebanyak 12%. Mengenai akomodasi, prioritas tinggal di hotel sebanyak 55%. Modal transportasi utama ke Rovaniemi adalah 49%. Banyak responden melakukan perjalanan ke Rovaniemi bersama suami atau istri, sebanyak 35%. Mengenai jumlah orang dalam suatu rombongan travel, paling banyak terdiri dari 2 orang atau 38%. Terakhir ada profil responden, yaitu sebanyak 209 wisatawan yang pernah mengunjungi Rovaniemi melengkapi kuesioner tersebut. Sebanyak 202 kuesioner digunakan dalam analisis data. Profil demografis, jumlah responden ditunjukkan. Profil responden disertakan lebih banyak pria daripada wanita, yaitu 65% pria dan 35% wanita. Variasi usia menunjukkan bahwa usia terbesar kelompok peserta berusia antara 26 dan 40 tahun atau jika dipersenin menjadi 40%. Mengenai kebangsaan, responden berasal dari 21 negara yang berbeda, dan kebangsaan yang paling umum adalah orang Jerman, yaitu 13%. Banyak bepergian ke Rovaniemi untuk tujuan rekreasi, yaitu sebanyak 75%. Sementara kunjungan keluarga menyumbang yaitu 12%. Dan bisnis sebanyak 12%. Mengenai akomodasi, prioritas tinggal di hotel sebanyak 55%. Modal transportasi utama ke Rovaniemi adalah 49%. Banyak responden melakukan perjalanan ke Rovaniemi bersama suami atau istri, sebanyak 35%. Mengenai jumlah orang dalam suatu rombongan travel, paling banyak terdiri dari 2 orang atau 38%. Pada tabel tersebut kita dapat melihat karakteristik dan persentase. Kita dapat melihat pada jenis kelamin terdapat pria sebanyak 65% menggunakan akomodasi hotel. Perempuan ada 35% menggunakan kabin sewa. Jika kita bicara tentang usia, pada umur 1-25 tahun menggunakan kemah, tenda, dan karavan. Presentasinya ada 14. Sedangkan umur 26-40 terdapat persentase 40 dan menggunakan transportasi utama. Dan di sini ada 56 menggunakan persentase 10 dan akomodasinya menggunakan mobil. Jika kita melihat dari kebangsaan, Jerman presentasinya ada 13% menggunakan bis. Inggris ada 11 bepergian dengan siapa. Sedangkan Belanda ada 9 itu sendirian. Orang Australia ada 6 presentasi suami istri. Sedangkan orang Swadia ada 5 dengan keluarga dan anak-anaknya. Prancis ada 5% dengan temannya.
sedangkan yang lain ada 51 presentase dengan kolego. Pada tabel tersebut kita dapat melihat karakteristik dan persentase. Kita dapat melihat pada jenis kelamin terdapat pria sebanyak 65 persentase menggunakan akomodasi hotel. Perempuan ada 35 persentase menggunakan kabin sewa. Jika kita bicara tentang usia, pada umur 1 sampai 25 tahun menggunakan kemah, tenda dan karavan. Presentasinya ada 14. Sedangkan umur 26 sampai 40 terdapat presentase 40 dan menggunakan transportasi utama. Dan di sini ada 56 menggunakan presentase 10 dan akomodasinya menggunakan mobil. Jika kita melihat dari kebangsaan, Jerman presentasinya ada 13% menggunakan bis. Inggris ada 11 bepergian dengan siapa. Sedangkan Belanda ada 9 itu sendirian. Orang Australia ada 6 presentasi suami istri. Sedangkan orang Swadia ada 5 dengan keluarga dan anak-anaknya. Prancis ada 5% dengan temannya. Sedangkan yang lain ada 51 presentase dengan kolego. Sedangkan yang lain ada 51 presentase dengan melatih kolega. Kalau kita melihat dari kesenangan, jumlah orang dalam grup perjalanan ada, kalau kesenangan ada 76 presentasi, jumlah dalam grup perjalanan ada 1. Sedangkan kunjungan keluarga ada 12 presentasi dengan 2 jumlah orang dalam grup perjalanan. Dan bisnis ada 12 orang dengan jumlah orang di dalam grup perjalanan ada 3. Sedangkan yang lain ada 51 presentase dengan melatih kolega. Kalau kita melihat dari kesenangan, jumlah orang dalam grup perjalanan ada, kalau kesenangan ada 76 presentasi, jumlah dalam grup perjalanan ada 1. Sedangkan kunjungan keluarga ada 12 presentasi dengan 2 jumlah orang dalam grup perjalanan. Dan bisnis ada 12 orang dengan jumlah orang di dalam grup perjalanan ada 3. Sekian dari video saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari materi saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.